warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu agar mendapatkan keberkahan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah dengan semangat membangun. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan kali ini materi yang akan dibahas adalah pemanfaatan pengolah angka atau yang sering disebut dengan mikroskop Excel. Ya. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pemanfaatan pengolah kata atau mikroskop word. Dan untuk hari ini kita akan membahas pengolah angka. Ya. Baiklah, kita langsung saja praktik. Kalian bisa mengikutinya di rumah dan simak videonya sampai selesai. Pertama-tama, untuk mengoperasikan pengolah angka, di sini Ibu akan menggunakan mikroskop Excel versi 2016. Ya. Sekedar info bahwa mikroskop Office, ya, paket mikroskop Office itu memiliki beberapa versi dan yang terbaru itu 2016. Ya, semua versi sama saja, pemanfaatannya hanya mungkin tampilan dan fiturnya saja yang berbeda. Nah, untuk mempersiapkan atau membuka Microsoft Excel, ada beberapa cara jika di komputer itu. Yang pertama, jika di desktop kalian sudah ada di atas sini ikonnya, ya bisa dilihat, bisa di double klik atau klik 2 kali. Atau jika belum ada, kalian bisa lihat di menu start. Ya. Lalu kalian cari Excel. Nah, lalu klik dan tunggu sampai terbuka. Baiklah, untuk selanjutnya kita sudah memasuki dari jendela mikroskop Excel itu sendiri. Lalu, jika ingin memulai lembar kerja baru, kalian bisa memilih blank workbook, ya. Istilahnya dalam Excel itu workbook, ya, lembar kerja. Nah, ini adalah lingkungan lembar kerja dari mikroskop Excel. Ada perbedaan ya dengan Microsoft Word. Bisa dilihat jika Microsoft Excel ini lembar kerjanya itu berbentuk beberapa deret kotak-kotak atau persegi panjang ya. Atau istilahnya itu disebut dengan sel. Ya. Apa itu sel? Sel itu adalah perpotongan antara kolom dan baris. Lalu kolom dan baris itu apa? Kita lihat di sini di atas yang horizontal ini ada deretan huruf dari huruf A dan sebagainya ya. Semakin banyak hurufnya ke pekerjaan kita, maka hurufnya akan semakin bertambah. Lalu
di bagian vertikal ada deretan angka. Nah, atau yang disebut dengan baris atau row ya. Baris angka ke-1, kedua, dan seterusnya. Ini pun sama, bisa ditambah sesuai dengan lembar kerja yang akan kita butuhkan nanti ya. Selanjutnya di sini di bawah ada yang namanya sheet atau worksheet. Nah, ini ya pada Microsoft Excel ada yang disebut dengan tadi kan ya workbook. Workbook itu kumpulan dari worksheet, dan jadi dalam satu file, satu dokumen ini, nah di title bar ya, satu dokumen ini kita bisa menggunakan beberapa sheet. Nah, ini di bawah kita bisa klik new, maka akan bertambah. Dan kumpulan dari sheet-sheet ini adalah workbook ya. Itu untuk lembar kerja. Selanjutnya untuk menu bar. Tidak jauh berbeda, hanya mungkin di sini ada tambahannya formula ya. Kenapa ada formula? Formula itu rumus ya. Seperti namanya juga tadi pengolah angka. Jadi kegunaannya itu untuk perhitungan dan perhitungan angka. Dan di sana kita bisa menggunakannya dengan otomatis memakai rumus. Nah, di sini ada rumusnya. Ya. Dan dalam Excel itu untuk memasukkan rumus, kita wajib mengawalinya dengan tanda sama dengan. Maka di sini akan muncul ini yang disebut menu bar ya di sini. Rumus yang akan kita gunakan. Lalu di sini di insert function atau fungsi akan terlihat juga rumus-rumus yang ada. Dan sebetulnya rumus itu dibagi banyak ya. Di sini ada statistik atau statistical. Ini kategori statistik. Ada logical yang sering kita gunakan ya. Nah, ini logical. Atau ada juga teks. Ini untuk teks. Dan masih banyak lainnya ya. Finansial. Ini akan dibahas di part selanjutnya. Untuk pertemuan ini kita hanya akan melihat dulu pengenalan dari lingkungan kerja Microsoft itu sendiri. Nah, untuk menu bar yang lainnya itu sebetulnya hampir sama juga dengan Microsoft Office lainnya atau Microsoft seperti Microsoft Word. Di sini ada page layout, pengaturan kertas, kemudian ini insert untuk menyisipkan objek, baik itu berupa gambar, diagram, text box, simbol, dan banyak lainnya. Untuk home sama, ini juga pengaturan-pengaturannya. Hanya ini ada sedikit tambahan. Jika di dalam Excel itu karena berbentuk sel ini ya, kumpulan sel, oke. Nah, misalnya ini kita sedang berada di sel aktif. Sel aktif itu ketika kita menggeserkan kursor dan ini ada simbol hijau, berarti ini sedang aktif. Nah, ini kita berada di sel A1 di sini. Atau misalnya kita posisikan kursor aktif, sel aktifnya di sini, maka ini disebut sel E3. Ya, itu sel aktif. Nah, karena berbentuk sel, kita sering menemui cara menggabungkan beberapa sel. Misalnya ya, ini kita tulis saja. Kita akan membuat tabel bulan. Bulan dalam kalender. Karena bulan dalam kalender itu banyak, kita contohkan dulu 3 bulan saja ya. Januari,
Februari, Maret. Nah, ya, ini bisa kita beri garis atau border sama seperti di Word, ada di menu Home, bagian font, di sini ada border. Lalu ini all border. Nah, jika dilihat, kita bisa menggabungkan bagian bulan ini agar menjadi satu sel ya. Caranya yaitu dengan memblok, lalu pastikan bloknya sampai yang kita inginkan. Setelah di blok, di menu Home itu ada Merge and Center. Nah, ini gunanya untuk menggabungkan sel. Kita klik dan tergabung. Ini sel ya. Atau misalnya ke arah bawah, misalnya ini nomor misalnya. Ke nomor, berarti kita selnya tarik ke bawah, lalu Merge and Center. Dan seperti itu. Untuk format lainnya juga di menu Home sama seperti di Microsoft Word. Di sini ada alignment atau perataan, ada rata tengah, rata kiri, kanan, bawah, atas, sama saja. Nah, seperti itu untuk formatting dari Microsoft Excel. Dan untuk minggu depan kita akan mencoba membuat project dengan penerapan rumus ya. Jadi di part 2 kita akan bahas tuntas apa itu rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa tetap semangat meskipun dalam pandemi. Generasi kita generasi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.